Shalom. 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 Berjumpa kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang sangat senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kami adalah ministry yang mandiri, dan jika Anda ingin mendonasikan dana Anda dapat melihatnya di sepanjang video ini. Dan pada minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran kita yang kelima, dengan judul Kesaksian Orang Samaria. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari. Dan di sini juga sudah ada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, yang akan membicarakannya tentang pelajaran hari ini. Dan kita akan buka diskusi kita dengan doa, dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang tertinggi dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu, karena kami dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman. Biar apa yang kami pelajari, boleh kami dapat mengerti, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus juga menaungi hati kami, sehingga itu dapat membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat dan penuh kasih. Amin. Sebelum kita mempelajarinya hari per hari, dan kita akan memberikan Pak Tobing untuk kesempatan untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Simon. Pemirsa The Safe Ministry, kita masuk kepada pelajaran mengenai orang Samaria. Dan khusus dalam satu minggu ini fokusnya benar-benar hanya kepada kesaksian orang Samaria. Dan kita nanti akan terfokus di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Dan sebagai pengantar nanti Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Nah, coba kita baca ayat bagian terakhir dari yang kita akan pelajari dalam satu minggu ini. Ya, di ayat hafalan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi nanti kita lihat ayat ini, latar belakangnya apa, kenapa ada orang mengatakan kami percaya, siapa kami ini, lalu siapa yang disebut bahwa bukan lagi karena apa yang kamu katakan, nah kau ini siapa, nanti kita lihat. Ya, jadi mengenai orang Samaria, membicarakan orang Samaria di zaman Yesus itu sangatlah kalau kita mau kupas tuntas itu bisa butuh waktu yang sangat lama, karena ada sejarah panjang, ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah terjadi perselisihan. Ya, perselisihan di kerajaan Israel dahulu, lalu akhirnya Israel terpecah dua. Ya, 10,5 suku dan 1,5 suku. Ya, jadi kerajaan dibagi dua menjadi kerajaan utara Israel dan juga yang bagian selatan yang lebih sering disebut Yehuda. Ya, jadi kerajaan utara inilah yang menjadi bagian Israel, ya, yang ditawan oleh bangsa Asyur, ya, ditawan bangsa Asyur di tahun 722 sebelum Masehi, ya, rajanya dulu namanya Tiglat-Pileser, ya, dibawa menetap ke Asyur, ya, dibawa menetap ke Asyur, lalu habis itu si kekaisaran Asyur ini mau memperluas wilayahnya, ya, lalu kekaisaran Asyur ini dia bawa lagi tuh orang-orang yang dari Asyur, yang dari Mesopotamia, ya, Mesopotamia berarti daerah Irak sekarang, ya, daerah Babilonia, dibawa lagi ke Israel untuk mengisi kekosongan di Israel Utara. Jadi akhirnya apa? Di Israel Utara, yaitu yang sekarang di dalam pelajaran daerah Samaria, itu sudah bercampur dari sisa-sisa orang Israel yang dulu, yang Israel asli, bercampur dengan yang sudah ditawan ke Asyur, mungkin sudah menikah dengan orang Asyur, bercampur juga dengan orang-orang dari Mesopotamia. Jadi Judaismenya itu, ya, keyahudiannya itu sudah berbeda dari Israel Selatan, daerah Yehuda. Nah, jadi perselisihan itu, ya, perselisihan itu dipertajam lagi ketika orang Yahudi, ya, ketika mereka kembali dari buangan, mereka mau berusaha membangun lagi membangun lagi bait suci, tapi disabotase oleh orang Samaria, dan bahkan orang Samaria mendirikan bait suci di gunung, ya, di Gunung Gerizim namanya, dan nanti ada disebutkan di dalam percakapan Yesus dengan orang Samaria. Nah, dalam tingkah laku sehari-hari boleh dikatakan orang Yahudi sangat-sangat menghindari berinteraksi dengan orang Samaria, karena orang Yahudi beranggapan bahwa orang Samaria itu orang yang tidak layak untuk diajak berinteraksi.
Ya, selain ada anggapan bahwa orang Samaria dianggap korup, tidak tulus. Nah, intinya orang Yahudi ya berusaha menghindari pertemuan dengan orang Samaria. Kalaupun ada interaksi, interaksi perdagangan masih ada dilakukan. Tapi yang lain-lain bahkan dikatakan meminjam barang dari orang Samaria atau meminta bantuan dari orang Samaria pun tidak boleh. Dan yang lebih ekstrim lagi, Pak, bahkan bayangannya orang Yahudi ya tidak boleh bertemu dengan bayangannya orang Samaria. Inilah saking ekstrimnya ya. Lalu di dalam satu minggu ini tiba-tiba nanti kita akan disuguhkan bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang Samaria. Itulah nanti yang akan kita selidiki di dalam pelajaran kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry sebagai pengantar pelajaran bagi kita dalam satu minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul pengaturan pertemuan. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Kita akan selidiki pertama di Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Ya, lalu ini cikal bakalnya di Yohanes 3. Ya, di Yohanes 3 itu ada perselisihan nih. Ya, ada perselisihan antara muridnya Yohanes dengan murid Yesus ya. Lalu ketika Yesus tahu bahwa orang Farisi sudah dengar ya bahwa dia punya baptisan lebih banyak daripada Yohanes, walaupun bukan Yesus yang membaptis ya murid-muridnya. Lalu apa? Untuk menghindari itu, Yesus pergi meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Nah, untuk kembali ke Galilea, rute terdekat itu dia harus lewat daerah Samaria, ya. Rute terdekat harus lewat daerah Samaria, yaitu daerah Sikan, ya. Lalu kalau orang Yahudi yang taat, ya, kalau orang-orang Yahudi yang taat itu, kalau mereka akan menghindari jalan lewat teritorinya orang Samaria, ya. Tetapi Yesus, ya, Yesus tahu ini rute paling singkat, ya sudah. Dia lewat ke daerahnya orang Samaria yang bernama Sikar, ya. Itu dekat tanah yang diwariskan Yakub dulu ke Yusuf. Ternyata di situ apa? Di situ saking lelahnya di situ ada sumur, lalu dia duduk di pinggir sumur itu, ya. Dia duduk di pinggir sumur, kemudian apa yang terjadi? Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan di sumur itu yang terletak di sebelah Sikem. Sementara perempuan itu asalnya ya dari daerah Sikar. Sikar ke Sikem itu jaraknya 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Ya, 1,5 kilo. Dan jelas pada saat itu ya kejadian ini terjadi siang hari, di mana kebiasaan perempuan-perempuan di Samaria untuk mengambil air di sumur itu antara pagi atau sore. Jarang sekali ya perempuan di Samaria mengambil air di sumur ini di siang hari karena terik. Lagian ya, kan jauh sekali tuh ngambil air 1,5 kilometer, ya, jauh sekali. Lalu Yesus memulai perbincangan, ya, karena Yesus tahu bahwa dia tidak bisa ngambil air tidak bisa menimba air dari sumur itu karena itu sumurnya orang Samaria. Yesus bilang, berilah aku minum, ya, karena pada saat itu murid-muridnya lagi beli makanan itu ke kota. Jadi ditinggal Yesus tinggallah sendiri di situ bertemu sama perempuan itu. Lalu perempuan itu mereka tahu membedakan yang mana orang Yahudi, yang mana orang Samaria. Perempuan Samaria itu bilang, masa kamu orang Yahudi minta minum ke aku orang Samaria, ya? Karena kita jelas tahu bahwa Samaria sama Yahudi nggak bisa bertemu, nggak bergaul, ya. Lalu Yesus bilang, kalau kamu tahu ya tentang karunia Allah dan siapa dia berkata kepadamu berilah aku minum, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini tentu kalimat ini perlu diolah bagi perempuan itu, ya. Ini bukan kalimat biasa. Lalu perempuan itu
bilang, Tuhan, engkau nggak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Gimana ceritanya kamu bilang kamu bisa memperoleh air hidup? Lalu emangnya emangnya kamu lebih besar dari mereka sangat mengagungkan Yakub yang dianggap sebagai bapak mereka yang mewariskan sumur itu ya. Emangnya kamu lebih besar, lebih hebat dari bapak kami Yakub yang sudah memberi kami sumur ini. Bahkan anak-anak dan ternaknya, dia bilang. Yesus bilang, barang siapa yang minum air, ya, barang siapa yang minum air, ia tidak akan haus lagi. Nah, itulah jalan ceritanya. Nah, di dalam pelajaran ini ya kita diberikan pelajaran ada kemiripan dengan pelajaran di Yohanes 3 bagaimana Nikodemus Nikodemus yang bertemu ya dia seorang pemimpin Yahudi, dia mau bertemu Yesus tapi dia atur waktunya malam-malam ya. Malam-malam untuk menghindari apa? Menghindari supaya orang lain tidak tahu karena Nikodemus ini pemimpin. Sama seperti si perempuan Samaria ini mengatur waktu pertemuannya ya walaupun perbedaannya kalau Nikodemus sengaja datang menemui Yesus, kalau ini tidak. Tapi si perempuan Samaria ini dia sengaja ambil air di siang hari. Yesus langsung langsung menganalisa, ngapain ini perempuan ya ngambil air siang hari, ya kan, ngambil air siang hari udah begitu jauh lagi ngambil ya. Kemudian Yesus memancing percakapannya nanti ke arah ke wilayah pribadinya si perempuan ini, yaitu mengenai kehidupan pribadinya, masalah masalah suami dan masalah keluarga. Ini nanti akan dijelaskan. Tapi apa yang kita mau lihat bahwa budaya Yahudi budaya Yahudi yang mengharamkan pertemuan dengan orang Samaria ya sehingga menghalangi orang Yahudi mengabar Injil kepada orang-orang Samaria hanya karena apa? Hanya karena budaya dan anggapan bahwa mereka lebih tinggi derajatnya. Sementara apa? Sementara Yesus sendiri apa? Menggunakan momen ini untuk bertemu menjangkau orang Samaria. Walaupun kita seolah-olah tidak terima bagaimana seorang Yesus yang dianggap guru Yahudi disandingkan dengan wanita Samaria yang memiliki reputasi yang buruk. Tapi apa? Dari situlah nanti justru apa? Justru cikal bakal pengabaran Injil itu masuk kepada si wanita Samaria ini dan bahkan apa? Bahkan ke penduduk Samaria yang lebih banyak. Demikian untuk sementara di pelajaran hari Minggu ini, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin. Dan ini juga adalah nyambung dengan hari Minggu ya, dengan judul Wanita di Sumur. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Silakan. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, bahwa ada satu pertemuan yang tidak diduga ya di sumur pemberian dari Yakub ya, bapak mereka, bapak orang-orang Samaria ya, menurut kepercayaan mereka ini. Saya yakin pertemuan itu bukan pertemuan secara kebetulan, tetapi memang Yesus memiliki satu rencana ya, rencana untuk menyampaikan pekabaran Injil ini juga bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi Yesus menembus batas ya, mendobrak satu tatanan anggapan bahwa orang-orang Yahudi ini tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria, bahkan menyentuh piringnya, menyentuh mangkoknya ya. Tadi disebutkan bahwa sampai bayangannya pun kalau bisa jangan sampai bertemu dengan bayangan orang-orang Samaria. Ini sangat ekstrim sekali ya. Nah, Yesus memiliki satu rencana untuk menyampaikan pekabaran dan melihat akan kebutuhan. Jadi, Pak Simon, kalau kita lihat di pelajaran yang hari Senin ini, Yesus betul-betul memahami akan kebutuhan orang-orang Samaria. Mereka juga perlu mendapatkan satu keselamatan, keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, ketika Yesus bertemu dengan perempuan di sumur Bapak Yakub ini menjadi satu pintu bagi rencana daripada Yesus untuk menyampaikan pekabaran ini. Meskipun
wanita ini juga mungkin ragu-ragu ya. Kenapa dia memilih pada siang hari? Ya karena supaya biar tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Tidak banyak orang yang tahu. Tapi rupanya dugaan itu salah. Ketika perempuan itu datang di sumur Bapak Yakub, ternyata ada Yesus yang duduk di situ. Dan Yesus tidak menawarkan, tetapi dia mencoba untuk membuka percakapan. Kalau kita lihat bagaimana strategi maupun cara ya perlakuan Yesus kepada kepada perempuan ini, saya yakin dia melihat bahwa perempuan ini mungkin malu, ya, segan dan tidak mau. Nah, Yesus mencoba untuk membuka itu. Dia membuka satu jalur dengan meminta meminta tolong berilah aku minum, berilah aku minum. Dan ini membuat kaget ya, membuat kaget perempuan tadi. Bagaimana seorang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria. Nah, inilah yang menjadi satu perhatian utama ya. Jadi waktu kesan pertama yang dilontarkan oleh Yesus kepada kepada perempuan Samaria ini membuat perempuan ini ya sempat terkejut ya. Apalagi kemudian Yesus menyatakan bahwa dia akan memberikan air minum ya, air minum yang tidak akan pernah membuat haus lagi. Dan air ini akan menjadi satu kekekalan. Nah, ini yang membuat perempuan ini semakin penasaran, loh, ini air minum seperti apa? Sehingga tidak heran perempuan ini dia meminta, Tuhan berilah aku air minum itu supaya aku tidak datang lagi. Dia berpikir bahwa air minum atau living water, air hidup itu itu air yang bisa menghilangkan rasa kehausan. Tetapi Yesus memiliki satu cara yang lain ya, bahwa air hidup yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah air kehidupan kekal, air kehidupan kekal. Nah, perempuan ini dia minta supaya dia tidak haus lagi dan dia tidak perlu datang lagi. Karena setiap kali dia datang, dia mesti harus melihat bagaimana dia bisa mengambil air dalam sumur supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Menjadi perhatian daripada Yesus, dan Yesus menawarkan satu air hidup. Nah, kalau kita lihat hampir sama pengalaman Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini dengan pengalaman ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus pada malam hari. Sama-sama mencoba untuk biar tidak diketahui oleh banyak orang. Itu kesamaannya ya. Dan kesamaan berikutnya, kerinduan mereka untuk bertobat ya. Nikodemus juga memiliki satu kerinduan untuk memahami lebih banyak lagi tentang pelajaran-pelajaran yang Yesus sampaikan. Begitu juga dengan perempuan ini memiliki satu kerinduan yang sama untuk mendapatkan air hidup. Sehingga perempuan ini dapat merasakan sukacita maupun kedamaian di dalam kehidupan dia. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita lihat dari sini ya? Yang pertama adalah Yesus memiliki satu kerinduan yang mendalam. Terlepas orang-orang itu mungkin tidak disenangi oleh banyak orang. Terlepas itu adalah seorang pemimpin agama, bahkan orang-orang yang terbelakang memiliki reputasi yang jelek. Tetapi Yesus mencoba untuk tetap memberikan, menyampaikan pekabaran ini kepada semua orang. Pelajaran bagi kita semuanya, janganlah kita membeda-bedakan orang, kita juga menyampaikan pekabaran ini kepada semua orang. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul Tuhan, berikanlah aku air itu. Dan ini juga masih menyambungkan dengan cerita yang kemarin. Silakan Pak Tobing untuk menjelaskannya. Baik, meneruskan yang sudah dijelaskan oleh panelis saudara Fajar tadi. Lalu kita diberikan 3 ayat sebagai penuntun di dalam Yesekiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan seterusnya. Ya, jadi 3 ayat ini sepertinya ayat yang cocok untuk mewakili bagaimana cara Yesus menjangkau orang-orang tertentu agar mereka bisa menerima kebenaran. Ya, tadi sudah disinggung mengenai kemiripan Nikodemus dengan wanita ini. Di awalnya tentu Nikodemus jelas nggak mengerti apa yang Yesus maksud, bagaimana ceritanya. Orang sudah dewasa disuruh harus lahir kembali, ya. Apa dia pikir harus masuk ke rahim ibunya, ya. Jadi Nikodemus dari sisi duniawi jelas dia tahu pernyataan, tapi dari sisi
dari sisi rohani apa ini maksudnya? Lalu setelah dijelaskan Yesus baru paham. Wanita ini juga paham dia secara harfiah apa yang Yesus bilang ya mengenai air itu ya, tapi dia makanya menanggapi secara logika juga, gimana ceritanya kamu mau ngasih air, kamu aja nggak punya timba, sumur ini dalam, gimana ceritanya ya. Nah, lalu setelah Yesus menguraikan bahwa dia adalah air hidup itu sendiri, ya, tiba-tiba berbalik sekarang. Kalau tadinya Yesus yang minta berilah aku air minum, sekarang berbalik. Tiba-tiba malah si perempuan itu yang bilang, Tuhan berikanlah aku air itu. Nah, tadinya Yesus yang posisi meminta air, sekarang malah si perempuan itu, ya, dengan alasan tadi sudah disampaikan oleh panelis saudara Fajar. Sebenarnya dia pikir ya ngapain sih repot-repot kalau gitu, kalau memang ada air yang tidak akan bikin aku haus, kasihlah sama aku biar aku nggak usah repot-repot ke sini ngambil-ngambil air dan menimba-menimba. Tapi sebenarnya alasan utamanya bukan karena dia repot masalah menimba, ya. Dia menghindari perjalanan ke sumur itu. Sehingga apa? Biar bisa mengurangi risiko ketemu sama orang lain. Kenapa? Ya, dia menghindari risiko ketemu sama orang lain. Nah, terjawabnya di Yohanes 4 ayat 16. Yesus sudah mengerti, ya, inilah mungkin hikmat kita tidak tahu mengapa Yesus bisa tahu bahwa perempuan ini punya masalah dalam keluarganya. Yohanes 4 ayat 16 dibilang, kalau begitu, ya, di Yohanes 4 ayat 16 bunyinya, kata Yesus kepada, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Inilah sumber, ya, artinya inilah inti persoalan hidup si wanita Samaria ini, ya. Lalu ketika Yesus mengatakan seperti itu, dia langsung seperti tertohok sekali, ya, kayak kena tembak banget ya. Nah, kenapa? Ya, Yesus baca isi hatinya si wanita Samaria ini. Ternyata sebenarnya kenapa dia cenderung ngambil air siang hari? Karena dia adalah apa? Dia perempuan yang punya reputasi buruk. Katakanlah kalau orang yang punya masalah dalam rumah tangga, apalagi nanti kalau kita pelajari ternyata suaminya banyak, yang sekarang pun bukan bukan suaminya yang sah gitu ya. Dia daripada digosipin, ditanyain orang ini itu, mending saya ngambil air ketika orang lain nggak ada. Nah, mengapa Yesus bertanya ke situ? Satu penjelasan lain mengatakan bahwa wanita ini harus disadarkan mengenali dosa-dosanya. Ya, disadarkan mengenali dosanya dan mengenali apa? Barulah dia tahu membutuhkan siapa juru selamat atau membutuhkan juru selamat untuk apa? Untuk menebus dia dari dosa itu. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran bagi kita. Sangat penting sekali kita merenung, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan supaya apa? Supaya ada kerendahan hati bagi kita untuk datang memohon ampun. Karena hanya dengan pengampunanlah maka apa? Maka kita bisa dimenangkan. Selama kita tidak mau mengaku dosa-dosa kita, tidak mau memohon ampun, kita tidak bisa dimenangkan. Tapi jangan ambil alih cara Yesus. Ya, Yesus yang sangat berhikmat, Yesus yang sangat dipenuhi dengan roh, dia punya kemampuan mengenali apa yang menjadi dosa penghalang bagi orang lain. Maka kita juga jangan langsung seolah-olah menempatkan diri sebagai Yesus, tiba-tiba menunjuk kesalahan dosa orang, ya, tanpa tanpa babi bu, tanpa latar belakang, langsung tembak kesalahan orang. Hati-hati, ya. Kalaupun kita ingin orang lain sadar mengenai dosanya, lakukanlah itu dengan sangat hati-hati, dengan tuntunan roh, bukan bukan dengan semangat menuduh, tetapi meminta tuntunan roh terlebih dahulu agar dijamah sehingga orang yang kita nyatakan dosanya itu tidak merasa dihakimi. Dan kita juga jangan datang untuk menunjuk dengan semangat menghakimi. Ini pelajaran yang boleh kita ambil dari hari ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan program kita ke hari Rabu dengan judul Pernyataan Yesus. Dan kami minta Pak Fajar untuk penjelasan tentang hal ini. Silakan, Pak.
Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pembahasan kita itu semakin menarik ya. Antara percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini di sumur Yakub ya. Dan Yesus memiliki satu cara-cara yang tidak kita duga. Bagaimana dia bisa memancing perempuan ini sehingga menumbuhkan kepercayaan perempuan itu kepada Yesus sendiri. Nah, pertanyaan adalah apakah Yesus tidak tahu bahwa dia sudah memiliki 5 suami ya, mantan suami dan satu lagi yang sekarang tinggal di rumahnya bukan suaminya. Saya yakin Tuhan tahu, tapi itu sebetulnya merupakan satu teknik daripada Yesus untuk menarik satu perhatian, menaruh percaya lagi orang tersebut kepada Yesus. Nah, kalau kita pelajari perbincangan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini, ada satu maksud tujuan yang ingin disampaikan. Perempuan Samaria ini dia menganggap bahwa dia dapat menyembah Tuhan Allah mereka, yaitu di Gunung Gerizim. Tetapi Yesus katakan sekali lagi bahwa pada saatnya nanti kita akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bahkan bukan juga di Yerusalem. Mari kita sama-sama membaca. Dalam Yohanes 4 ayat 21, ini pernyataan daripada Yesus ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di Gunung Gerizim ya, dan bukan juga di Yerusalem. Seperti kepercayaan orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-22, namun kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan itu tidak berkaitan dengan tempat di mana mereka mesti harus menyembah, bukan di Gunung Gerizim, bukan yang ada di Yerusalem. Yesus ingin menyampaikan bahwa penyembahan kepada Bapa itu dalam roh dan kebenaran, dimanapun kita berada, kita bisa berhubungan dengan Bapa kita yang ada di surga. Dan inilah yang disampaikan Yesus kepada perempuan ini. Kemudian yang pernyataan yang kedua. Inilah satu-satunya di dalam Injil, keempat Injil Yesus, yaitu Yohanes mencatat bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan ini. Ini luar biasa sekali ya, Mesias. Dan perempuan ini ketika Yesus mengetahui akan latar belakang, pengalaman hidup dia yang di dalam rumah tangga yang gagal gitu ya. Ini yang menjadi perempuan ini semakin percaya, wah ini bukan orang sembarangan. Ini adalah seorang nabi. Bahkan ketika Yesus menyatakan, dan dia percaya ya, nabi ini nabi yang luar biasa, jangan-jangan ini Mesias. Dan Yesus katakan, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Ini dalam Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bagaimana perasaan daripada perempuan ini? Wah, dia bersuka cita sekali ya. Dan inilah menjadi satu pintu terbuka bagi perempuan untuk mengenal dan dia bisa bercakap-cakap dengan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Dan saat ini semua kehidupan pada masa lalu perempuan itu kan sudah diungkapkan, sudah diungkapkan oleh Yesus dan perempuan ini menyadari bahwa yang di hadapan dia itu adalah seorang nabi, seorang Mesias yang patut dipercaya. Inilah menjadi satu kabar sukacita ya. Dan janji Yesus untuk memberikan living water atau air hidup kepada perempuan ini memang betul-betul terjadi ya. Dan ada satu kebangunan, kerinduan dari perempuan ini mendapatkan kedamaian atas percakapan bersama-sama dengan Yesus itu menjadi satu kenyataan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kesaksian Orang Samaria. Dan ini seperti judul pertama kita adalah Kesaksian Orang Samaria, tapi kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Baik Pak Simon, ini kelanjutan dari cerita tadi ya. Jadi ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, itu murid-muridnya sedang tidak bersama-sama dengan Yesus. Mereka sedang mencari makanan, bahan makanan ya, mungkin roti dan lain sebagainya. Ketika murid-muridnya itu datang dan mereka menyaksikan gurunya itu sedang berbicara dengan perempuan Samaria, dalam hati kecil mereka saya yakin murid-muridnya mereka juga bertanya, oh kenapa guru berbicara
siang bolong di sumur berdua gitu ya, berdua. Tetapi seluruh murid-muridnya tidak mempermasalahkan, tetapi malah justru murid-muridnya menawarkan makanan kepada Yesus, yaitu bekal ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus ya? Mari kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapkan, perbincangkan dengan dia, dengan perempuan itu. Ayat ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi orang-orang Samaria juga percaya, mereka juga menantikan Mesias. Dan perempuan ini bertanya kepada seluruh orang-orang yang ada di situ ya, di tengah kota, apakah dia itu Kristus? Apa sih yang diungkapkan? Tadi udah dinyatakan, yang diungkapkan itu adalah pengalaman keluarga perempuan ini yang gagal ya, sampai harus memiliki 5 suaminya. Dan itu diungkap oleh Yesus. Nah, dengan begitu, perempuan ini menyampaikan sesuatu yang tidak dia duga, tidak dia duga. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Yesus menyatakan bahwa dia tidak menikmati makanan yang dibawa oleh murid-muridnya, tetapi dia lihat ada banyak orang-orang yang haus akan kebenaran, yang mereka membutuhkan makanan dan saatnya sudah akan dituai. Dan banyak sekali orang-orang Samaria yang datang kepada Yesus. Mereka bukan saja percaya, bukan percaya lagi atas omongan yang disampaikan oleh perempuan itu, tetapi mereka mendengar secara langsung pelajaran-pelajaran yang disampaikan Yesus. Dan mereka meminta untuk Yesus tinggal di kota mereka untuk beberapa saat, beberapa waktu lamanya. Dan Yesus memberikan pelajaran banyak kepada orang-orang Samaria ini, dan pekabaran akan keselamatan, yaitu kehidupan kekal, air hidup yang ditawarkan oleh Yesus bukan hanya kepada perempuan tadi, bahkan kepada orang-orang Samaria, itu terjadi ketika itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini ya? Ini adalah bagaimana seorang perempuan ini dipertobatkan oleh Yesus, kemudian dia menyampaikan apa yang dia rasakan itu kepada semua orang, sehingga bukan hanya 1, 2 orang yang percaya kepada Yesus, melainkan banyak seluruh kota mereka berbondong-bondong menyaksikan dan melihat secara langsung akan pelayanan Yesus maupun khotbah-khotbah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan Yesus kepada mereka, sehingga mereka semakin percaya bahwa Yesus ini adalah Kristus yang mereka tunggu-tunggu, yang memberikan satu air hidup kepada mereka, yaitu janji keselamatan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita akan mengakhiri perbincangan kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita bisa melihat dari pelajaran dalam 1 minggu ini bagaimana budaya dan kesombongan religius yang dimiliki oleh orang Yahudi membuat mereka tidak bisa menjangkau orang-orang Samaria. Murid-murid Yesus sendiri bahkan melihat daerah Samaria itu sebagai lahan yang kering ya dari sisi penarikan jiwa. Tetapi Yesus memiliki pemahaman yang luar biasa. Yesus memiliki keyakinan yang luar biasa. Justru di daerah Samaria itu adalah lahan yang basah, daerah yang masih banyak perlu digarap. Dan bahkan melalui apa? Yesus masuk melalui seorang wanita yang derajat sosialnya mungkin dinilai rendah, yang mungkin dihindari oleh banyak orang, wanita yang punya masalah di dalam keluarga, yang reputasinya sangat jelek. Tetapi bagaimana penerimaan Yesus kepada semua orang? Yang penting orang itu mau dimenangkan, mau mengakui dosanya, dan mau dengan rendah hati menerima tawaran dari juru selamat. Maka orang itu akan dimenangkan, sama seperti wanita Samaria. Ketika secara halus Yesus menunjuk dosanya, dia mau menerima itu dan dia mau membuka diri, dia dimenangkan. Dan bukan hanya itu, respon dia yang begitu segera
Saking gembiranya dia mendapatkan satu pekabaran keselamatan, dia langsung pergi, ya dia pulang ke daerahnya 1,5 kilometer, ya cukup jauh tapi dia tidak terasa, dia lari pergi untuk memenangkan apa? Lebih banyak orang lagi. Dan akhirnya apa? Diungkapkanlah seperti di ayat hafalan kita dalam 1 minggu ini. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dari seorang wanita yang punya reputasi buruk dalam hal berumah tangga, dimenangkan satu kota, ya. Oleh karena apa? Oleh karena satu, Yesus menerima semua orang dan Yesus mau membuka diri ke semua orang. Dan kedua, wanita ini mau menerima kenyataan diri bahwa dia punya kesalahan dan dia mau menerima tawaran dari juru selamat. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang membuat kita sulit menjangkau orang? Apakah perasaan atau penilaian bahwa agama kita paling benar sehingga membuat kita berjarak jauh dari orang lain? Apakah karena kampanye atau mungkin karena ajaran yang kita terima bahwa kitalah umat pilihan, lalu karena kita umat pilihan lalu malah kita mengasingkan diri seperti orang Yahudi? Mari kita evaluasi dari kejadian bagaimana wanita Samaria dan orang-orang Samaria dimenangkan dan mereka menjadi apa? Menjadi saksi bagi Yesus. Mereka sudah mendengar dan melihat sendiri apa yang Yesus katakan. Mari kita buang penghalang budaya, penghalang kesombongan religius, kesombongan denominasi yang membuat kita tidak bisa menjangkau orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar yang telah menerangkan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Dan biarlah pelajaran kali ini boleh mengingatkan kita bahwa Yesus mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada minggu ini dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Agar kami akan jauh lebih bersemangat untuk menyampaikan kabar Injil kepada semua orang. Meskipun mereka yang memiliki satu reputasi yang kurang bagus, namun kami yakin percaya Tuhan akan gunakan ini menjadi satu pintu masuk untuk pekabaran Injil keselamatan ini dapat menjangkau semua orang. Gunakan kami Tuhan, pakailah kami semuanya untuk menyampaikan pekabaran Injil ini. Sehingga bukan hanya kami yang dapat boleh diselamatkan, namun lebih banyak lagi orang diselamatkan. Dan kami siap untuk menerima akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah hati serta pikiran mereka termotivasi dengan pelajaran bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kami serahkan semuanya itu Bapa ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh like, subscribe, dan mengkomen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Sampai bertemu minggu depan di pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.